Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama saya si pengangguran yang banyak acara, di mana besok pagi saya harus berangkat ke California, untuk menemui Elon Musk, dan saya akan membicarakan suatu hal yang sangat serius, yaitu membahas teori bumi itu bulat, datar, ataukah jajar genjang. Baiklah, agar tidak banyak basa-basi di awal, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan seseorang yang terlihat banyak sekali luka pada tubuhnya, di mana dia sendiri sedang berada di atas jembatan, dan tak lama dari itu ia terjatuh dari atas sana. Hingga suatu saat dia ditemukan oleh beberapa orang yang langsung membantu menyelamatkan dirinya. Pria tersebut bernama Tyler Rake, dia adalah seorang pasukan khusus, dan saat itu dia ditemani oleh dua orang rekan timnya, di mana wanita ini bernama Nick, dan juga terdapat kakak Nick yang bernama Yas. Berhari-hari Tyler juga tak kunjung sadar, hingga suatu saat, suster yang sedang merawat Tyler, tiba-tiba melihat Tyler yang mulai siuman dari komanya. Di sini juga terlihat Tyler yang memiliki cedera pada lengan kiri dan kaki bagian kanannya. Nick terus-menerus membantu pengobatan Tyler, hingga suatu saat Tyler sekiranya sudah cukup sehat, diantar oleh Nick dan Yas ke suatu tempat, di mana, di sana Tyler dapat beristirahat untuk cepat memulihkan kondisi tubuhnya. Di mana Nick juga memberikan sebuah kotak yang dia temukan di rumah Tyler. Yang ternyata kotak itu berisikan kenangan Tyler dengan putra dan mantan istrinya dahulu. Di lain sisi, terlihat seorang yang bernama Zurab. Dia adalah pemimpin gangster Georgia yang cukup terkenal, di mana Zurab memiliki banyak pengikut setia, yang termasuk adik kandungnya sendiri yang bernama David. Di mana saat ini David sedang berada di dalam penjara, dia juga membawa istri serta anak-anaknya. Istri David bernama Ketefan, putranya bernama Sando, dan juga putrinya yang bernama Nina. David juga sering menyiksa Ketefan dengan cara memukulnya, serta tidak memperbolehkan Ketefan untuk pergi dengan anak-anaknya, dan Zurab saat itu mendapat informasi bahwa adiknya mendapat perpanjangan masa tahanan. Ketika gubernur menemui Zurab, mereka sempat membahas David yang mendapat perpanjang masa tahanan. Dikarenakan gubernur yang tidak becus dalam hal itu, Zurab langsung membunuh gubernur saat itu juga. Kembali kepada Tyler, selepas dia pulang dari pasar, Tyler mendapati seseorang yang sedang menunggu dirinya. Dia bernama Alcott, yang ditugaskan dari Mia mantan istrinya, untuk menyampaikan misi menyelamatkan adik Mia yang bernama Ketefan. Alcott juga menjelaskan tentang David, diawali saat David dan Zurab kecil. Saat itu, terjadi peperangan hebat di Georgia yang membuat keluarga Zurab terpaksa pergi ke Armenia, di sana mereka tinggal bersama dengan pamannya. Namun kehidupan di sana yang keras, membuat mereka hidup dengan cara yang tidak benar, di mana mereka yang masih berumur belasan, sudah melakukan transaksi barang haram, dan tak hanya itu, mereka juga mempunyai profesi sebagai pembunuh bayaran. Zurab dan David juga mempunyai sebuah keluarga gangster yang mereka namai Nagazi, yang dimana gangster mereka juga menguasai politikus yang ada di sana, termasuk bapak gubernur yang telah Zurab bunuh tadi. Tyler yang mendapatkan misi baru terus melatih dirinya, hingga suatu saat Tyler dapat pulih dan siap melakukan misinya kembali. Misi kali ini dia ditemani dengan Nick dan Yas, dia juga dibantu oleh seseorang sipir penjara yang ia bayar. Di mana sipir itu memberikan akses jalan yang telah ia beri tanda, juga mematikan beberapa CCTV yang ada di sana. Di awal perjalanan misinya kali ini, Tyler terlihat melakukannya dengan cukup baik, di mana dia dengan cepat dapat menemukan Ketefan dan anak-anaknya. Hingga suatu kesalahan pun terjadi, di mana saat itu, Nina tidak sengaja menjatuhkan mainannya, yang membuat salah seorang napi terbangun. Napi tersebut yang mengetahui itu, langsung berteriak untuk memberitahu sipir, dan dalam sekejap suasana di dalam penjara menjadi keos. Tyler yang melihat para penjaga berdatangan, memasuki sebuah pintu yang terdapat banyak tahanan, dan para tahanan yang melihat Tyler memasuki sel mereka, mencoba menghajar Tyler. Tyler yang masih cukup kuat, berhasil menghajar beberapa orang dari mereka, hingga suatu saat dia dapat meledakkan sebuah pintu yang ada di sana. Saat mereka sedang berusaha kabur dari para sipir, Tyler menemukan sebuah lubang ventilasi yang langsung berada di bawah Nick,
dan Tyler langsung bergegas membantu Nina dan Sandro. Selesainya dia membantu Sandro, tiba-tiba David yang langsung memukul Tyler dari belakang, dan terjadilah perkelahian antara David dan Tyler. Namun hingga suatu saat, Kevin membantu Tyler yang membuat David tewas saat itu. Selesai mereka melawan David, Tyler dan Kevin memilih untuk melewati jalan lain, namun mereka malah tersesat, hingga mengharuskan Tyler dan Kevin melawan orang-orang yang mencoba menghalangi mereka, dari para tahanan hingga para polisi yang mencoba menangkap mereka. Terlihat Tyler yang bersusah payah melawan mereka semua, hingga saat Kevin akan dihajar, Tyler datang dan langsung membunuh pria tersebut, dan tak lama dari itu Nick dan Yas datang dan langsung membantu mereka. Saat mereka keluar dari penjara, para gangster Nagazi terus-menerus mengejar mereka, namun Tyler dan timnya mampu menjatuhkan mereka satu demi satu. Kejar-kejaran terus berjalan, hingga suatu saat, mobil yang Tyler kendarain terkena tembakan rudal yang membuat mobilnya terguling. Nick dan Yas yang melihat itu, dengan cepat langsung memutarkan kembali mobilnya dan segera membantu mereka. Gangster Nagazi yang terus berdatangan, membuat mereka terpaksa berlari ke dalam sebuah kereta api. Dalam perjalanan itu, Yas mencoba mengobati Nina, Tyler yang mencoba menembak jatuh beberapa helikopter, dan juga Nick yang akan melawan beberapa orang gangster yang berhasil turun dari helikopter. Hingga pada akhirnya mereka berhasil melawan mereka semua, namun masalah mereka tidak sampai di situ, di mana rem dari kereta ini tidak berfungsi lagi. Sandro yang terus-menerus menanyakan ayahnya, hingga Kevin yang telah muak mendengar hal itu, mengatakan yang sebenarnya kepada Sandro. Sandro yang mendengar penjelasan itu, marah kepada ibunya dan Tyler. Saat itu Sandro ingin mengambil handphone Yas, dan Sandro beralasan bahwa dirinya lapar, dan meminta beberapa makanan kepada Yas, agar Sandro dapat mengambil handphone Yas saat dia pergi untuk mengambilkan makanan. Sandro yang telah mendapatkan handphone itu, langsung menghubungi pamannya, di mana dia langsung menanyakan, apakah benar ayahnya akan membunuh ibunya, dan Zurab yang mendengar itu, tidak membenarkan hal itu dan malah mencoba menghasut Sandro, dan menanyakan tujuan mereka akan pergi. Saat mereka sedang membersihkan luka masing-masing, Nick baru mengetahui bahwa Kevin adalah adik dari mantan istri Tyler. Nick sempat kecewa kepada Tyler, mengapa dia tidak memberitahu Nick dari awal. Sesampainya di Austria, mereka menunggu beberapa saat, untuk tim Tyler dapat mempersiapkan data diri mereka, dari halnya paspor dan lain-lain. Saat itu, Tyler mencoba menjelaskan kepada Sandro, bahwa ibunya sangat menyayanginya, di mana ia rela melindungi Sandro dan Nina agar tidak seperti ayahnya, dan keputusan ibunya kabur dari ayahnya adalah keputusan yang sangat tepat bagi Tyler. Dan dari sini juga Sandro memberitahu kepada Tyler bahwa dirinya telah memberitahu keberadaan mereka kepada pamannya, dan tak lama dari itu, terdengar suara helikopter dari kejauhan yang membuat Tyler langsung pergi untuk memberitahu yang lain. Saat mereka akan pergi, helikopter tadi muncul yang langsung menembaki mereka dengan membabi buta, namun mereka semua masih berhasil selamat dalam kejadian itu. Saat mereka akan pergi menggunakan mobil, Sandro kabur untuk menemui pamannya dan Yas yang melihat itu, mengejar Sandro dan mencoba mencegahnya. Saat telah bertemu dengan pamannya, Sandro sempat bimbang, namun bujukan Zurab yang terlalu hebat, berhasil membuat Sandro lebih memilih dirinya. Tak lama dari itu, Nick datang dengan mengendarai mobil, namun Zurab yang memiliki rudal, berhasil menembak mobil Nick yang membuat mobilnya terguling, dan Yas yang melihat itu segera pergi menyelamatkan adiknya itu. Terus-menerus peperangan terjadi, hingga sampai polisi yang baru datang pun Nagazi rudal, dan semua area gedung tersebut telah dikuasai para Nagazi.
Yas dan Nick yang terkepung, hanya bisa melawan dengan sebisa mereka. Namun tak lama dari itu, datang sebuah helikopter dari kepolisian, yang membuat beberapa orang negasi tewas. Tyler yang melihat kesempatan itu, memerintahkan Yas dan Nick, untuk pergi mengamankan sisi atas gedung, di mana di sana terdapat sebuah helikopter yang dapat mereka gunakan untuk pergi dari sana. Zurab dan antek-anteknya, terus-menerus memojokkan Tyler dan Ketavan dan mereka hanya bisa mundur menghindari Zurab, hingga Tyler dan Ketavan dapat pergi sejenak dari serangan Zurab. Terlihat di atas gedung, Nick dan Yas yang masih mencoba melawan beberapa orang yang ada di sana. Tyler yang sudah kesulitan dalam melawan para Nagazi, meminta bantuan kepada Yas, dan Yas yang mendengar itu langsung bergegas menuju Tyler. Di mana Nick sendiri yang akan melawan beberapa orang yang tersisa. Namun dalam perjalanannya menuju Tyler, Yas bertemu beberapa orang antek Zurab yang cukup kuat, di mana pada pertempurannya kali itu, Yas sempat terkena beberapa tembakan. Namun Yas berhasil membunuh salah satu antek Zurab itu. Namun hingga suatu saat, Nick yang sedang adu jotos, terjatuh dari atas sana yang membuat Nick pingsan saat itu. Tyler yang melihat Nick tidak sadarkan diri, mencoba menyelamatkannya hingga membuat dirinya bergelantung memegangi Nick. Dan tak lama dari itu, datang Zurab yang mencoba menjatuhkan Tyler. Terlihat seperti film-film pada biasanya, di mana jagoan yang tidak bisa mati dengan mudah, pada kali ini Nick sempat tersadar dan berhasil menembak kaca yang Zurab pijaki. Dan kesempatan itu diambil oleh Tyler, untuk mengayunkan Nick dari sana. Dan pertarungan Tyler dengan Zurab terlihat sangat sengit, hingga suatu saat Zurab terjatuh dari kaca yang ia pijak, yang membuat Zurab pingsan beberapa saat, dan hal itu langsung dimanfaatkan Tyler untuk pergi menuju ke atas gedung. Namun Zurab yang terlalu cepat, berhasil menembakkan beberapa peluru kepada Yas. Tyler yang melihat itu langsung membantu Yas, dan mereka pun berhasil kabur dari sana. Yas yang mengalami pendarahan parah, membuat dirinya tidak dapat tertolong lagi, dan Nick yang melihat kakak satu-satunya itu tewas, nangis sejadi-jadinya. Tyler juga langsung menemui Nick untuk mengatakan duka cita kepadanya, dan tak lama dari itu datang Mia untuk menemui Ketavan. Saat Tyler dan Mia berbincang, Tyler mencoba meminta maaf kepada Mia. Namun Mia masih belum bisa memaafkan Tyler. Mia masih terus menanyakan alasan kenapa Tyler tidak menemani dia dan putrinya, yang jelas-jelas lebih membutuhkan perhatian khusus saat itu. Dan saat itu, Tyler benar-benar kecewa kepada dirinya, di mana jika dia dapat memutar kembali waktu, dia ingin sekali menemani mereka, khususnya menemani putri mereka hingga akhir hayatnya. Tak lama dari itu, Tyler mendapatkan telepon dari Zurab, di mana Zurab ingin Tyler menemuinya di lapangan pesawat dekat gereja Georgia, dan tanpa basa-basi saat itu Tyler langsung bergegas sendirian menuju ke bandara yang telah Zurab katakan, dan di sini Tyler juga mencegah Nick untuk ikut dengannya, di mana Tyler yang tak mau ada korban lagi dari mereka. Sesampainya Tyler di sana, dia dengan diam-diam menyerang keberadaan Zurab, dimulai dari Tyler yang menembak mobil dan pesawat milik Zurab. Zurab yang melihat kedatangan Tyler, pergi dengan anak buahnya menuju ke dalam gereja, namun saat Tyler mengejar mereka, terdapat salah seorang anak buah Zurab yang mencoba menghadang Tyler, dan waktu itu, Tyler sempat mendapatkan sebuah tembakan dari orang tersebut. Saat Tyler masuk menemui Zurab, terlihat Zurab yang telah memasangi banyak bom pada tubuh Sandro. Zurab juga memaksa Sandro untuk menembak Tyler, namun Sandro tidak bisa melakukan hal tersebut kepada Tyler. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Nick, yang membuat Zurab langsung kembali menyandra Sandro. Di sini Zurab meminta Nick untuk menurunkan senjatanya, dan saat Zurab mulai lengah, Sandro memanfaatkan hal itu untuk bisa melepaskan diri dari dekapan Zurab.
Namun pada saat itu, sempat terjadi beberapa tembakan yang Surap layangkan kepada Nick, dan karena akan hal itu Nick menjadi sekarat, dan terjadilah adu jotos antara Tyler dan Surap. Namun pada akhirnya, Tyler berhasil memenangkan perkelahian itu. Selepas itu Tyler langsung melihat keadaan Nick yang terlihat sudah sangat lemas, dan tak lama dari itu datang para polisi. Di dalam penjara terlihat Nick telah membaik, juga Mia yang menemui Tyler, di mana dalam perbincangan kali itu, Mia berterima kasih banyak kepada Tyler. Mia juga telah memaafkan Tyler, di mana Mia juga mengatakan kata-kata terakhir yang sempat dikatakan oleh putri mereka, di mana pada saat itu, putrinya yang sangat bangga kepada ayahnya, di mana jika putrinya dihidupkan kembali, dia ingin menjadi seperti ayahnya yang selalu membantu dan menyelamatkan orang-orang. Pada sore itu Tyler dibawa ke suatu tempat di mana terlihat Alcott yang telah menunggunya. Di mana Alcott akan membebaskan Tyler jika dia mau menerima misi selanjutnya. Alcott juga akan melepaskan Nick untuk membantu Tyler dalam menyelesaikan misi kali ini. Dari ending yang seperti ini, kita semua telah dapat kesimpulan bahwa akan ada kelanjutan dari film ini. Terima kasih telah menonton video kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga kalian selalu terhibur, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jimmy on the beat, boy.